semuanya, selamat datang di podcast Pensiun Everywhere. Ini podcast buat kita semua yang sudah over 40, yang punya impian pensiun everywhere, yaitu bisa tinggal dan pergi kemanapun dan kapanpun kita mau di masa pensiun. Kembali bersama Lianti, mantan pegawai profesional di bidang marketing selama 15 tahun yang sekarang beralih menjadi solopreneur demi mewujudkan impian pensiun everywhere. Episode kali ini mengawali 2024. Aku mau membahas tentang pensiun impianku bersama suami yang menjadi judul dari podcast ini, yaitu Pensiun Everywhere. Pensiun Everywhere ini sebetulnya terinspirasi dari senior nomads, sebuah fenomena yang banyak terjadi di negara-negara seperti Australia, Amerika, dan negara-negara Eropa Barat, di mana para pensiunan beralih dan memilih untuk traveling, living on the road dalam jangka panjang, dan secara konsisten pindah lokasi baik di dalam maupun di luar negeri sembari menghasilkan uang dengan passive income atau pekerjaan lain yang tidak terikat lokasi dan waktu. Tapi senior nomads ini kan konsep yang luar negeri banget. Kita yang tinggal di Indonesia, yang paspornya tidak sekuat paspor negara-negara yang tadi disebut, yang dana pensiunnya nggak seberapa karena sistem dana pensiun kita juga tidak semaju negara-negara tadi, yang penghasilannya dalam rupiah dan bukan dalam dolar. Apakah mungkin kita itu jadi senior nomad saat pensiun? Itu sebabnya aku dan suami menggunakan konsep yang kami sebut pensiun everywhere, yang adalah modifikasi dari konsep senior nomads, menyesuaikan dengan kondisi lokal, atau lebih tepatnya menyesuaikan dengan kondisi kami berdua agar kami tetap bisa tinggal dimanapun dan kapanpun saat nanti kami memutuskan untuk pensiun. Jadi, agar impian pensiun everywhere kami ini termungkinkan untuk terwujud, setidaknya kami memodifikasi 3 hal ini dari konsep senior nomads. Yuk kita bahas satu-satu. Modifikasi pertama yang kami lakukan untuk konsep pensiun everywhere adalah tinggal dimanapun itu selama itu masih di Indonesia. Dengan mempertimbangkan kekuatan paspor Indonesia dan pastinya kekuatan finansial, kami memutuskan untuk pensiun everywhere di Indonesia aja. Ada banyak kok kota-kota di Indonesia yang belum pernah kami kunjungi dan belum pernah kami jelajahi. Apakah pengen keliling Indonesia? Enggak juga sih, enggak sampai segitunya. Tapi kami pastinya akan memilih kota-kota yang sekiranya cocok dengan situasi kami, cocok dengan kepribadian kami, dan paling penting nih, harus punya fasilitas kesehatan yang bagus. Beberapa kota yang masuk list kami pada dasarnya adalah kota tujuan pensiun favorit di Indonesia, seperti Magelang, Batu, Salatiga, Banyuwangi, Purwokerto, Jepara, Solo, dan pastinya ada Bali, Labuan Bajo, dan Belitung. Aku dan suami sebetulnya punya preferensi kota yang berbeda. Aku lebih suka tempat yang dekat pantai, sementara suamiku lebih suka tempat yang adem, sejuk, yang dekat gunung. Jadi ya sebetulnya pensiun everywhere ini menjembatani dan memungkinkan kami untuk tinggal berpindah sesuai dengan preferensi aku dan suamiku yang berbeda. Tapi memutuskan untuk tinggal dimanapun di Indonesia ini bukan berarti kami menutup kemungkinan untuk traveling jangka panjang ke luar negeri loh. Jika saat ini ditanya, kalau bisa tinggal di luar negeri, kamu pengen tinggal di mana? Saat ini, salah satu destinasi favoritku untuk traveling atau tinggal jangka panjang di luar negeri adalah Vietnam. Ini adalah negara yang aku cocok dengan makanannya. Menurutku makanannya tuh enak dan sehat. Internetnya kenceng, saat ini sih pertumbuhan ekonominya cukup pesat. Penting banget, kopinya enak. Dan tentunya negara ini affordable alias terjangkau. Modifikasi kedua adalah tentang periode tinggal. Kalau kita mengacu ke definisi digital nomads, mereka yang menjalani profesi ini tuh rata-rata masih muda. Dan mereka punya semacam aturan maksimum periode tinggal di satu tempat yang rata-rata hanya 90 hari atau 3 bulan per lokasi atau per negara. Kemudian mereka akan pindah-pindah. Kemungkinan ini menyesuaikan dengan periode visa tinggal mereka. Sementara kalau di kasus senior nomads, mereka ya bisa tinggal bertahun-tahun, lebih lama nih, di dalam satu lokasi. Bisa 3-5 tahun. Mungkin ini juga menyesuaikan dengan retirement visanya.
Dengan mempertimbangkan usia, jelas kami tidak akan mengikuti aturan pindah lokasi tinggal semacam digital nomads yang cuma 90 hari tadi. Kami ingin tinggal lebih lama karena kami ingin bisa mengenal, ingin menjelajah tempat baru, bertemu komunitas baru di tempat yang kami datangi dan tinggali. Jadi kira-kira berapa lama nih kami akan tinggal di satu kota? Jawabannya sih tergantung. Tergantung apakah kami suka, apakah kami cocok tinggal di kota tersebut. Apakah ada kemungkinan kalau akhirnya akan menetap di kota yang disukai? Ya jelas ada. Kami tidak menutup kemungkinan apapun itu. Bahkan definisi menetap juga tidak akan kami tentukan hanya menetap selamanya. Bisa jadi suatu saat kami berubah pikiran dan kami angkat koper lagi untuk pindah tempat atau lokasi ataupun kota berikutnya. Yang ketiga adalah keputusan untuk tetap bekerja. Sebetulnya ini mungkin bukan modifikasi ya, karena di konsep senior nomad sendiri banyak kok pensiunan yang nomads itu masih tetap sambil bekerja. Nah, aku pernah bahas tentang 4 tahapan pensiun di episode kedua. Dan definisi pensiun yang selama ini kita kenal, yang selama ini kita pahami sebetulnya ada di tahapan yang terakhir, yaitu tahapan full retirement. Ini adalah tahapan di mana kita sudah sama sekali tidak bekerja dan menghabiskan waktu hanya untuk melakukan hobi. Namun sebetulnya ada tahapan-tahapan lainnya, termasuk diantaranya tahapan semi-retirement. Ini adalah tahapan di mana kita masih bekerja, tapi intensitas kerja, gaya kerja, waktu kerja, dan ambisi kerja kita berbeda dengan masa sebelum pensiun. Di masa semi-retirement ini, kita punya pilihan untuk bekerja sesuai dengan passion kita, sesuai dengan selera kita, lebih fleksibel, namun tetap menghasilkan income meskipun mungkin tidak sebesar income yang kita dapat di masa sebelum pensiun. Kami memilih menjalani tahapan semi-retirement ini, kalau bisa, selamanya. Kami mau bekerja untuk mendukung gaya hidup pensiun everywhere ini, dan kami mau tetap aktif, baik secara fisik, aktif secara mental dan pikiran, biar terus sehat dan menghindari demensia. Dan dengan bekerja, kami bisa terus bermakna buat orang lain, baik buat komunitas maupun buat lingkungan. Tapi gimana caranya tetap bisa bekerja kalau pindah-pindah lokasi? Ya harus kerja yang bisa dilakukan dari mana aja dan bisa tetap menghasilkan uang meskipun kita lagi di perjalanan. Di artikel tentang senior nomads yang referensinya adalah pensiunan di luar negeri, mereka biasanya punya dana pensiun yang cukup, termasuk dari hasil investasinya. Dan mereka punya passive income seperti menyewakan rumah yang mereka tinggalkan biasanya untuk jadi Airbnb gitu. Sekaligus ada juga sebagian dari mereka yang tetap bekerja sepanjang perjalanan mereka. Entah blogging, bikin YouTube channel, bikin dan menerbitkan buku, ada juga yang sambil menjalankan bisnis MLM. Sebagian dari cara mereka menghasilkan uang saat menjalani hidup sebagai senior nomads bisa kita adopsi. Plus, di zaman serba digital ini ada banyak kok potensi remote working yang sesuai dengan skill dan keahlian kita yang bisa kita explore. Jadi itulah 3 modifikasi dari konsep senior nomad yang kami namakan pensiun everywhere yang menjadi impian pensiun kami. Episode-episode ke depan di podcast ini akan membahas informasi, persiapan, sekaligus tantangan maupun opportunity yang mendukung gaya hidup pensiun everywhere ini. Kalau impian pensiun kita sama, jangan lupa follow agar tidak ketinggalan episode dari podcast pensiun everywhere. Kalau kamu punya impian pensiun yang berbeda, ya tetap cek-cek podcast ini. Siapa tahu kamu jadi ikutan tertarik mau pensiun everywhere, atau menemukan kesempatan kerja di usia pensiun, atau menemukan informasi pilihan kota tujuan pensiun, atau informasi persiapan pensiun lainnya yang bermanfaat buat kamu. Thank you sudah dengerin episode kali ini. See you di episode podcast pensiun everywhere selanjutnya.